sampai infeksi ini sembuh. Komplikasi saya makin melebar ya. Kaki udah susah digerakin, cangkok ginjalnya gagal ya. susah. Terus kalau malam selalu sesak napas karena infeksi dan menggigil di situ teman-teman ya. Jadi Sudah komplikasi gitu ya. juga, ya ikhlas aja kalau dipanggil Tuhan. Kenapa? Karena setiap hari itu sakit, tahanin sakit juga nggak enak gitu ya kan. Cuma nggak tahu kenapa, mungkin banyak yang berdoa agar saya tuh hidup gitu, katanya banyak yang butuh saya dan lain-lain. Kalau udah tahu kayak gini ya, Makanya Tuhan belum kasih tuh dengerin doa mereka ya. Bahkan mending fokus untuk istirahat gitu ya. banyak doain saya juga, ternyata saya ini udah gagal ginjal stadium 5 ya. Informasi terbaru dari Pak Alfilim bahwa cangkok ginjalnya gagal karena infeksi ya, ada infeksi. Jadi dokter tidak berani gitu ya untuk melakukan proses cangkok ginjal, takutnya nanti malah semakin berbahaya. Dan hal ini bertepatan dengan kedatangan Tenovi ke Cina ya. Dan sebenarnya memang Tenovi ada rencana untuk bertemu langsung dengan Pak Alfilim, tapi seperti yang kalian lihat di sini, Pak Alfilim lagi tidak berdaya ya, karena menderita gagal ginjal stadium 5. Dan kebetulan Pak Alfilim ini menjadi pengacara dari Agus. Nggak apa-apa. Tapi yang di sini yang dipermasalahkan itu adalah bukannya fokus kepada masalahnya Agus gitu ya, tapi malah fokus untuk menyerang pribadi Tenovi, menjelek-jelekan Tenovi. Kalian bayangkan saja, udah stadium 5 tapi masih sibuk untuk menjelek-jelekan Tenovi, masih sibuk untuk mengungkit masa lalu dari Tenovi. Gimana orang-orang nggak semakin benci gitu ya sama Pak Alfilim? Kalau Pak Alfilim hanya fokus untuk mengurus kasus uang donasi dari Agus, pasti sentimen dari para netizen tidak akan sedahsyat ini. Di komplikasi udah kemana-mana. Jadi tadi baru keluar hasil PET scan, saya ada infeksi nih di 2 tempat ya. Infeksi di saluran CDL ini ada infeksi, jadi ini harus diganti pipanya, dan satu lagi di paru-paru saya. Makanya udah kemana-mana itu, asam urat naik dan lain-lain ya. Gagal ginjal yang stadium 5 itu 50% orang dari 2 tahun pertama meninggal ya, 50%. Tapi 50% lagi statistiknya bisa hidup. Dan basar-basar dan hater saya pasti mendoakan agar secepat dipanggil Tuhan. Dua-duanya saya nggak masalah ya. Saya hidup udah cukup lama dan sudah cukup puas, punya istri yang baik, punya anak yang cantik, anak yang berbakti kepada orang tua ya. Dan semua yang saya harapkan dalam hidup saya ini sudah saya dapatkan dan saya capai ya. Lagi sakit gitu ya, sempat juga menyinggung para haters atau yang nggak suka gitu ya sama Pak Alfilim, bahkan ada yang mendoakan yang kurang baik gitu istilahnya ya. Kalau saja Pak Alfilim tidak melakukan hal-hal di luar batas kewajaran gitu ya, pasti sikap dari netizen nggak akan seperti itu. Masyarakat Indonesia itu memiliki empati yang sangat tinggi gitu ya. Contohnya pada saat Pak Alfilim menderita sakit, pasti akan banyak sekali yang mendoakan agar Pak Alfilim itu bisa segera diberikan kesembuhan. Tapi karena mulutnya Pak Alfilim yang nggak bisa dijaga, akhirnya doa dari netizen yang tadinya baik menjadi kurang baik. Saya nggak berharap jadi konglomerat terkaya, nggak ada. Oke. Yang penting hidup saya nyaman, hidup saya setia sama istri Oke. setia sama saya ya. Beda sama si bling-bling ya. Aduh. Ada videonya, Aduh. cium-cium cewek, gerape-gerape cewek di situ ya. Saya yakin istri dan anaknya pasti sakit hati di situ ya. Lagi sakit gini masih sempat-sempatnya menyenggol Pak Hotman Paris dan membanding-bandingkan gitu ya, kalau istri saya setia, nggak aneh-aneh gitu ya, dan saya pun tidak aneh-aneh di luar sana. Beda dengan Pak Hotman Paris katanya yang grepe-grepe sana sini, nempel cewek sana sini gitu ya. Dan pasti apa yang dilakukan oleh Pak Hotman Paris ini menyakiti hati istri dan juga anak-anaknya. Lihat Pak Alfilim lagi sakit,
gagal ginjal stadium 5, gagal cangkok ginjal, masih sempat-sempatnya ngomongin orang lain. Itu loh yang nggak disukai oleh netizen. Sama hater saya, justru saya senang ada hater. Oke. Jadi kalau Anda ada hater, berarti Anda ada orang yang peduli sama Anda dan ada orang yang menganggap Anda tuh penting ya di situ. Makanya mereka mengkritik Anda, makanya mereka menghujat Anda. Jadi saya sama sekali tidak kesel dan saya sama sekali tidak terganggu dengan banyaknya hater ya. Oke. Saya makin viral di situ. Ya. Gimana ya, Pak Alfilim ini lagi sakit, udah ngos-ngosan, katanya udah sesak napas, terus udah infeksi kemana-mana, asam urat, diabetes gitu ya, tapi masih saja ya sempat-sempatnya untuk ngurusin hidup orang lain. Seharusnya ya kalau orang udah sakit ya, apalagi sudah separah ini ya, pastinya kan berdoa, mendekatkan diri kepada Tuhan. Tapi si Pak Alfilim ini beda loh ya, udah stadium 5 tapi masih sempatnya nyerocos gitu ya. Aneh nggak menurut kalian? Menurut saya ini sangat aneh gitu ya. Atau mungkin karena Pak Alfilim mengatakan saya sudah siap gitu ya, kalau memang kehidupan saya di dunia ini sudah berakhir. Guys, tahu nggak? Si Agus Salim tuh udah mulai kena karmanya, tahu nggak? Ya, kenapa coba? Pengacaranya coba lihat, kelihatannya kayak kocar kacir sekarang tuh gitu. Ya, sampai terakhir mungkin karena Alvin Lim sekarang tuh kan mau berobat ya. Saya nggak mau menuduh yang jelek kepada Alvin Lim. Ya, jadi akhirnya kan dilaporkan juga oleh Tenovi, terus jadinya agak pusing, stres, jadi kena ke ginjalnya juga. Betul, bisa jadi. Kayak gitu. Dan kebetulan ada donor ginjal juga. Itu membuktikan secara tidak langsung menurut saya Alvin Lim juga sudah mulai meninggalkan sedikit perlahan demi perlahan Agus Salim. Betul. Sampai yang saya lihat kalau nggak salah itu Agus Salim itu datang ke rumahnya Farhad Abbas. Apartemen. Gitu. Mungkin Agus Salim juga mulai meminta perlindungan nanti sama Farhad Abbas yang selama ini kan paling berkoar-koar buat si Agus Salim. Nah ini yang namanya karma nih ya. Nantinya matanya kayak gitu, sekarang pura-pura buta sampai bawa-bawa nama Allah, terus si Wawanya bawa-bawa tasbih atau diijabah sama Allah ya, sama Tuhan, tidak bisa melihat lagi, tidak ada bantuan dan semua meninggalkannya. Udah banyak kan beberapa orang yang sebelumnya itu yang viral bentar mengambil langkah yang salah, akhirnya redup. Betul. Ya tidak ada yang peduli lagi, asalnya kaya jadi susah gitu ya. Nah Agus Salim pun begitu. Sekarang kelihatannya kayak masih dia pegang uang lah, Wawa punya rumah lah, lihat kontak lensnya ya. Terus juga siapa sih istrinya juga pakai handphone lah yang bagus dan macam gitu. Nanti semuanya bakal hilang, termasuk Asep pun bakal hilang nantinya. Saya secara manusia cuma bisa bilang puas, ketika puas kamu Agus gitu, ngerti nggak? Tapi secara rohani saya bilang itulah hukum dari karma. Tabur tuai. Apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai ya. Alangkah sangat terhormat bagi saya bila mana semua pengacaranya meninggalkan dia. Karena mau bagaimanapun, walaupun hukum Indonesia katanya buta, tetapi kalau sudah viral seperti ini tidak akan buta lagi. Apalagi Pak Riki Sitohang sudah mendukung netizen, ngerasa gemes sama si Agus juga. Ya betul. Ya, Agus itu bukannya membawa dampak buruk, tapi menambah penyakit masyarakat. Tensi ya. Tahu. Kenapa? Banyak yang lihat kontennya Agus tuh asam lambung naik, katanya gitu. Ya, darah tinggi naik karena kesel, gemes gitu, ngerti nggak? Ya, saya kira tetangga-tetangganya juga, kiri kanan juga mungkin baik di depan, belakang ngomongin. Gitu, saya kira seperti itu, gitu ya. Ini juga peringatan buat Wawa, ya. Nggak mungkin Indonesia membenci Agus, membenci Wawa kalau kelakuannya benar tanpa alasan ya. Gitu ya. Sok aja sekarang Agus katanya bisa melihat, atau mungkin dari awal pura-pura nggak bisa ngelihat, nanti benar-benar buta. Oh, saya kasih tahu ya. Ada seorang TikToker, nah di sini dia mengungkapkan pandangan yang berbeda gitu ya. Jadi untuk saat ini kata beliau ini si Agus mendapatkan karma. Karma itu sudah dimulai. Contoh kecil Pak Alfilim. Pak Alfilim sekarang sudah berada di Cina. Dan seperti yang dikatakan oleh Pak AL, kalau nanti operasi cangkok ginjalnya gagal, Pak Alfilim akan stay di Cina sampai infeksi yang ada di tubuhnya itu sembuh, kemudian akan mencari lagi donatur baru untuk cangkok ginjal. Jadi bisa kita pastikan bahwa
Pak Afilim akan stay untuk waktu yang cukup lama di luar negeri. Dan sementara itu kan Pak Afilim masih menjadi PH-nya Agus. Kalau Pak Afilim hanya mengandalkan staf yang ada di Jakarta, contohnya Juda, menurut saya tidak akan cukup kuat gitu ya untuk mendampingi Agus, karena powernya itu di Afilim, bukan di stafnya. Stafnya itu tidak memiliki pengaruh apapun. Ya mereka memang mengerti hukum gitu ya, mengerti proses hukum, tapi mereka tidak memiliki power seperti yang dimiliki oleh Pak Afilim. Jadi kemungkinan di sini akan goncang gitu ya, tidak sekokoh seperti pada saat Afilim masih ada di Indonesia. Apalagi saat ini Pak Afilim itu lagi fokus kepada penyakit ginjal. Jadi waktunya untuk Agus atau urusan Agus itu menjadi berkurang. Jadi hanya sekedar koar-koar di medsos dengan kata-kata kasar gitu ya. Kemudian Pak Farhad Abbas kan menitipkan Agus di apartemen temannya, dan kemarin videonya sudah diunggah. Di situ kan Pak Farhad Abbas bilang, sudah seminggu ya Gus saya nggak datang. Bayangkan sudah seminggu nggak jenguk Agus, dan baru kemarin ada kesempatan untuk menjenguk Agus. Jadi kata beliau ini, perlahan-lahan Agus itu mulai ditinggalkan, dan nanti harta-harta bendanya pasti akan menghilang. Ya karena itu, karena apa yang dia tabur, maka itu akan dia tuai.